Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zevana Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal mengenai pertidaksamaan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini khususnya membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum ya. Cuman untuk kali ini kita khusus membahas tentang nilai minimum. Jadi di sini sudah diketahui ada sebuah grafik diagram Cartesius ya. Di sini ada 3 garis yang saling berpotongan di dalam suatu titik. Dan di sini ada fungsi tujuannya yang diketahui, yaitu fx, y itu sama dengan 2x plus 3y. Yang ditanya adalah nilai minimum fx, y untuk x, y di daerah yang diarsir adalah berapa. Jadi sini kalau kita lihat di sini bahwa grafiknya ini ada daerah yang diarsir ya, yang tengah-tengah sini ya. Ini kita bisa lihat di sini, dan di sini sudah ada tanda titiknya juga bahwa daerah arsiran ini dibatasi oleh 3 titik, yaitu di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini. Kalian bisa lihat di kursor saya ya. Dan yang paling menantang dalam soal ini adalah ketiga garis ini tidak diketahui persamaan garisnya. Jadi kita harus cari tahu dulu persamaan garisnya apa. Cuman kalau kita bisa lihat lebih gampang, bahwa titik yang paling atas ini pasti 5,5 ya koordinatnya ya. Karena di sini ada 5, di sini juga 5 dia. Jadi ini pasti koordinat titik ini itu adalah 5,5. Dan untuk yang di sebelah sini, ini pasti koordinatnya adalah 0,4 karena dia menempel pada sumbu Y. Jadi pasti X-nya 0. Dan di sini sudah diketahui ada 4, jadi pasti 0,4 titik ini koordinatnya. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah titik yang ada di sini. Ini kita tidak ketahui sama sekali berapa koordinat dari titik ini. Oleh karena itu kita harus mencari dulu persamaan garis dari ketiga garis ini. Kita bisa lihat dari sini ya. Anggaplah garis yang ke atas ini adalah garis pertama. Lalu garis yang ke sini ini adalah garis kedua. Dan garis yang ke sini juga, yang potongan di titik 0,4 ini ada garis ketiga. Oke, ya. Kita akan lihat satu-satu untuk mencari persamaan garis dengan 2 titik yang diketahui. Seperti biasa ya, kalian pasti sudah mengetahui hal ini. Itu bisa kita gunakan dengan cara Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X per X min 1 dibagi dengan X2 min X1. Ini nih persamaan yang umum sekali, dan kita bisa gunakan juga untuk soal kali ini. Kita lihat di garis yang pertama. Garis yang pertama itu, dia kan garisnya ini ya, saya akan coba. Nah ini garisnya, ini saya akan kasih tanda warna hitam, garis warna hitam ya. Ini dia memotong titik 0,0 di sini dan 5,5 di sini. Jadi kita bisa tulis 0,0 dan 5,5. Itu untuk garis yang pertama. Kita mencari 2 titik yang berpotongan nih. Lalu untuk yang garis yang kedua, saya akan coba tegaskan dengan warna merah. Untuk garis yang kedua di sini ya dia ya. Oke, nah kira-kira seperti itulah, walaupun tidak terlalu ngepas banget. Nah, garis kedua ini dia berpotongan di titik 0,4 yang tadi ya. 0,4. Dan yang di bawah sini yaitu 4,0. Ini sudah ada angkanya di sini, jadi itu mempermudah kita ya. Jadi 0,4 dan 4,0 itu untuk yang garis kedua. Sementara untuk garis ketiga, saya akan coba gambarkan dengan warna ungu. Garis ketiga itu kan yang di sini dia garisnya. Nah, di sebelah situ. Kalau kita lihat dia juga memotong 2 titik ya. 2 titiknya itu adalah yang pertama yang pasti di sini itu ada 5,5. Dan yang kedua itu adalah titik ini 0,4 ini. Jadi garis ketiga dia memotong 2 titik juga, yaitu 5,5 dan 0,4. Oke. Dan karena kalau kita lihat di sini bahwa yang kita ingin ketahui koordinat titiknya kan yang ini. Nah, koordinat titik ini merupakan hasil perpotongan antara garis yang warna hitam yaitu G1 dan garis yang warna merah yaitu G2. Jadi kita akan cari persamaan garis untuk yang garis pertama dan garis kedua saja. Garis ketiga kita tidak cari ya persamaan garisnya ya. Oke. Jadi kita langsung saja kita akan cari persamaan garis 1 dan garis 2. Seperti biasa, karena sudah diketahui semua datanya, kita tinggal masukkan saja. Yang pertama untuk garis yang pertama itu adalah Y min Y1 0 per Y2. Y2-nya itu adalah 5 dikurangi dengan Y1 itu adalah 0 sama dengan X min X1-nya itu adalah 0 dibagi dengan X2-nya itu 5 dikurangi dengan X1-nya itu adalah 0. Jadi dikurangi 0 itu adalah Y, 5 dikurangi 0 itu adalah 5. Lalu setelah itu X dikurangi 0 itu adalah X, dan 5 dikurangi 0 itu adalah 5. Oke, lalu kita kali silang sehingga kita dapat jadinya 5Y sama dengan 5X. Dan kalau kita bagi 5,
untuk masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapat persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan X. Ini untuk yang garis yang pertama. Jadi garis pertama, persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan X. Oke? Dan selanjutnya untuk yang garis kedua, kita cari garis pertama dan garis kedua saja ya persamaannya ya. Untuk yang garis ketiga kita tidak usah cari dulu persamaan garisnya. Untuk yang garis kedua, dia memotong titik 0,4 dan 4,0. Masukkan seperti biasa, Y min Y1. Y1-nya itu adalah 4, dikurangi dengan Y2. Y2-nya itu adalah 0, dikurangi dengan Y1 itu adalah 4. Sama dengan X, dikurangi dengan 0. X1-nya 0 ya. Dibagi dengan X2-nya itu adalah 4, dikurangi dengan 0. Oke, Y min 4, seperti biasa, diamkan saja. 0 min 4 berarti min 4 ya. Sama dengan X per 4. Kali silang seperti biasa, langsung saja ya. 4 kali Y min 4 itu jadi sama saja dengan 4Y min 16 sama dengan min 4X. Lalu karena kita ingin mengubah persamaan ini ke dalam Y sama dengan, jadi kita tinggal pindahkan min 16 ini ke ruas kanan sehingga dia akan menjadi 4Y sama dengan min 4X plus 16. Dia awalnya min 16, dia berubah jadi positif ke ruas kanan. Lalu kita sama-sama bagi 4 baik di ruas kiri maupun di ruas kanan sehingga kita dapat hasilnya itu adalah Y sama dengan min X plus 4. Jadi, untuk garis kedua, persamaannya itu ada Y sama dengan min X plus 4. Oke, sisanya saya hapus dulu ya, karena sudah tidak perlu lagi. Oke, nah kalau misalkan untuk mencari titik potong terhadap dua garis, berarti kita tinggal substitusikan saja. Kalian mau substitusikan X boleh, substitusikan Y juga sama saja. Karena untuk yang garis pertama kan persamaannya Y sama dengan X. Jadi kita tinggal langsung ubah saja Y-nya menjadi X ya. Jadi Y sama dengan min X plus 4. Dia akan berubah menjadi X sama dengan min X plus 4. Min X-nya dibawa ke ruas kiri sehingga dia jadi positif ya. X tambah X itu jadi 2. X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 bagi 2 atau 2. Jadi kita dapat X sama dengan 2. Dan karena di garis pertama itu persamaannya adalah Y sama dengan X, maka otomatis Y juga sama dengan 2. Jadi kita dapat titiknya nih. Koordinat dari titik yang berpotongan di sini itu adalah 2,2. Oke, dan untuk mencari nilai minimumnya seperti biasa kita langsung saja tuliskan semua titik-titik yang membatasi daerah tersebut ya. Persamaan garisnya kita sudah tidak perlukan lagi. Oke, jadi untuk fungsi tujuannya kan fx, y ya. Fx, y itu sama dengan 2x plus 3y. Itu dibatasi oleh 3 titik. Untuk yang pertama itu yang paling atas itu adalah 5,5. Yang kedua itu adalah yang di sebelah sini, itu adalah 0,4. Dan yang ketiga, itu yang barusan tadi kita dapatkan, yaitu 2,2. Oke, untuk mencari nilai minimum, berarti di antara 3 titik ini kita akan cari mana nilai yang paling rendah, karena ini nilai minimum ya. Oke, langsung saja. Untuk 5,5 berarti kita tinggal ubah X sama Y-nya menjadi 5 dan 5 ya. 2 kali 5 itu adalah 10, ditambah dengan 3 kali 5 itu adalah 15. 10 tambah 15 itu adalah 25. Lalu yang di sini, untuk yang kedua 0,4, 2 kali 0 itu adalah 0. Tambah dengan 3 kali 4 itu adalah 12. Berarti 0 tambah 12 itu adalah 12. Dan yang terakhir 2 kali 2 itu adalah 4. Ditambah dengan 3 kali 2 itu adalah 6. 4 tambah 6 itu adalah 10. Karena ditanya nilai minimum, berarti kita cari nilai yang paling rendah, yaitu 10. Ini adalah nilai minimumnya. Kalau ditanya nilai maksimum, berarti 25 ya. Ini adalah nilai maksimumnya. Jawabannya itu adalah D. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila ada penjelasan saya tadi yang kalian masih bingungkan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian di komentar ya. Dan kalau kalian memiliki soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.